Selamat datang kembali di channel Pegawai Jalanan. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silahkan kalian simak video ini agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan. Selamat menonton. Geger Sepehi merupakan salah satu peristiwa yang membuat Keraton Yogyakarta kehilangan banyak manuskrip. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 19 sampai dengan 20 Juni tahun 1812. Geger Sepehi adalah pertempuran antara Inggris dan Keraton Yogyakarta. Pada bulan Mei tahun 1811, Daendels digantikan posisinya sebagai Gubernur Jenderal oleh Jan Willem Janssens. Pada tanggal 4 Agustus tahun 1811, bala tentara Inggris menyerbu Batavia dan membuat Jawa akhirnya jatuh ke tangan Inggris. Dikutip dari buku Anak Bangsawan Bertukar Jalan tahun 2006, karya Budiawan, Belanda yang saat itu menjadi taklukan Prancis menyerah kepada Inggris dan harus menyerahkan wilayah kekuasaannya. Lewat perjanjian Tuntang, Hindia atau Indonesia pun diambil alih oleh Inggris. Karena Inggris telah mengalahkan Belanda, maka Inggris membuat kebijakan terkait pertanahan dan pengelolaan keuangan. Hal ini membuat Sri Sultan Hamengkubuwono II tidak berkenan. Sikap penentangan mulai muncul, bahkan ia menghimpun kekuatan secara terang-terangan. Bagi Sultan, Belanda maupun Inggris sama-sama bangsa asing yang ingin menginjak-injak dan menguasai bumi Mataram. Terlebih lagi, sikap orang-orang Inggris cenderung arogan dan kurang bisa menghargai tradisi keraton saat menemui Hamengkubuwono II di Keraton Yogyakarta. Secara diam-diam, Pakubuwono IV dari Kesunanan Surakarta memberikan dukungan kepada Hamengkubuwono II untuk menghadapi Inggris. Di sisi lain, Inggris mendapatkan bantuan dari keluarga dinasti Mataram lainnya, yakni Kadipaten Mangkunegaran yang merupakan pecahan Kesunanan Surakarta. Selain itu, Inggris juga didukung Pangeran Natakusuma. Orang ini adalah putra Hamengkubuwono I atau paman dari Hamengkubuwono II. Pangeran Natakusuma sudah sejak lama sering berselisih dengan keponakannya itu. Menurut Merrill Calvin Redcliffe dalam Sejarah Indonesia Modern tahun 1200 sampai tahun 2008, sebagai musuh dari Hamengkubuwono II, Pangeran Natakusuma berusaha sekuat tenaga agar memperoleh status merdeka dari istana. Itulah alasan mengapa Natakusuma bersedia membantu Inggris. Inggris mengerahkan tidak kurang dari 1.200 orang prajurit berkebangsaan Eropa, ditambah serdadu sepoi dari India. Selain itu, bantuan juga datang dari Kadipaten Mangkunegaran di Surakarta. Adipati Mangkunegara II memerintahkan Pangeran Prangwedana membagi 800 orang prajurit menuju Yogyakarta. Pada tanggal 17 Juni tahun 1812 malam, pasukan Inggris memasuki Yogyakarta. Namun pasukan Yogyakarta berhasil melukai dan menghalangi bala tentara Inggris. Keesokan harinya Inggris mengirim utusan untuk bernegosiasi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Namun utusan tersebut ditolak. Sekembalinya utusan tersebut ke pasukan Inggris, api peperangan pun mulai berkobar. Tembakan meriam terdengar dari arah Keraton Yogyakarta, menandakan sikap tidak mau kompromi dari Sri Sultan Hamengkubuwono II tersebut. Situasi keraton kala itu digambarkan oleh Mayor William Thorne, seorang prajurit yang tergabung dalam pasukan Inggris sebagai benteng pertahanan yang kokoh. Di sekeliling keraton terdapat parit-parit lebar dan dalam, dengan jembatan yang bisa diangkat sebagai pintu akses masuknya. Terdapat pula beberapa bastion tebal yang dilengkapi dengan meriam. Tembok-tembok tebal yang mengelilingi halaman-halaman istana dilengkapi dengan prajurit bersenjata. Pintu utama menuju keraton juga dilengkapi dengan 2 baris meriam. William Thorne mencatat setidaknya ada 17.000 prajurit dan ratusan warga bersenjata tersebar di kampung-kampung mempertahankan wilayah Yogyakarta. Serangan-serangan kecil terus berlangsung hingga tanggal 19 Juni tahun 1812 pukul 9 malam. Setelah itu kondisi Yogyakarta kembali senyap. Tanpa ampun, pasukan gabungan Inggris menghujani istana dengan meriam dan peluru. Angkatan perang Kesultanan Yogyakarta telah kehabisan amunisi dan energi. Menurut Thorne, benteng ini hanya sedikit meninggalkan bubuk mesiu dari pabrik mesiu lawas tinggalan Belanda. Sangat buruk ungkapnya.
sehingga tembakan kami ibarat hanya menghibur musuh. Bantuan yang diharapkan dari Kesunanan Surakarta tidak kunjung datang. Paku Buwana IV ternyata tidak berbuat apa-apa, kecuali hanya menempatkan pasukannya di seberang jalur-jalur komunikasi Inggris. Dini hari pada tanggal 20 Juni tahun 1812, meriam-meriam Inggris kembali ditembakkan. Serangan meriam ini mengarah ke alun-alun utara, tepat ke arah pintu masuk keraton. Serangan besar-besaran kemudian menyusul pada pukul 5 pagi. Pasukan Inggris yang terdiri dari tentara Eropa dan pasukan sepoi India dibantu pasukan dari Legium Mangkunegaran menyerang keraton Yogyakarta. Kekuatan utama serangan pasukan Inggris diarahkan ke sisi timur Laut Benteng. Dalam Babat Sepehi disebutkan bahwa bagian ini tidaklah terjaga ketat. Serangan tidak berjalan terlalu lama, hanya beberapa jam saja sudut benteng ini runtuh dengan diawali meledaknya meriam dan gudang mesiu. Sekitar pukul 8 pagi, benteng benar-benar jatuh ke tangan pasukan Inggris. Segera setelah benteng ini direbut, pasukan sepoi mengarahkan seluruh meriam ke arah keraton Yogyakarta. Serangan ini kemudian disusul dengan masuknya pasukan dari arah gerbang atau Pelengkung Nirbaya yang berhasil dikuasai. Sri Sultan Hamengkubuwono II kemudian menyerah ketika pasukan Inggris berhasil masuk ke pelataran Sri Manganti, dan akhirnya Yogyakarta pun menyerah. Hamengkubuwono II dipaksa menyepakati perjanjian yang disodorkan Inggris. Salah satu isinya adalah Kesultanan Yogyakarta wajib menyerahkan sebagian wilayahnya kepada Pangeran Natakesuma. Inilah yang kemudian menjadi Kadipaten Paku Alaman. Setelah menduduki keraton Yogyakarta pada pertengahan tahun 1812, Inggris dan pasukannya menjarah isi istana. Sejumlah besar uang dan harta diambil. Perpustakaan yang menyimpan berbagai koleksi manuskrip, kitab-kitab lama, foto-foto langka, karya-karya pujangga, serta bermacam arsip dan buku-buku berharga turut dirampas. Tidak hanya itu, Sultan Hamengkubuwono II dimakzulkan dari tahtanya, lantas diasingkan ke Penang, kini wilayah Malaysia. Inggris kemudian menaikkan putra Hamengkubuwono II yaitu Raden Mas Surojo sebagai raja baru dengan gelar Hamengkubuwono III. Sudarisman Purwo Kusumo dalam Kadipaten Paku Alaman tahun 1985 menyebutkan, Inggris melantik Pangeran Natakesuma dengan gelar Paku Alam I pada tanggal 29 Juni tahun 1813. Inggris kemudian mengakui Paku Alam I sebagai pangeran merdeka, diberikan tanah, tunjangan, pasukan, hak memungut pajak, serta hak tahta turun-temurun. Pada tanggal 1 Agustus tahun 1812, pemerintah Inggris memaksa Keraton Yogyakarta dan Surakarta untuk menandatangani perjanjian yang sangat merugikan bagi bangsawan-bangsawan Jawa. Perjanjian tersebut memangkas kekuatan militer kerajaan sampai sebatas yang diizinkan Inggris. Beberapa wilayah mancanegara dan negaragung seperti Japan atau Mojokerto, Jipang, dan Gerobokan diambil paksa sehingga membuat para pejabat yang memerintah di sana kehilangan jabatan dan penghasilan. Pengelolaan gerbang-gerbang cukai jalan dan pasar juga diserahkan kepada Inggris. Ini tidak hanya menghilangkan pendapatan dari pungutan, tapi juga membuat perdagangan dikuasai oleh pihak asing. Selain itu, Inggris juga menetapkan bahwa orang asing dan orang Jawa yang lahir di luar wilayah kerajaan berada dalam hukum kolonial. Mereka tidak lagi dapat diadili di bawah hukum Jawa Islam. Kebijakan-kebijakan tersebut membuat pergolakan besar dalam masyarakat Jawa. Ketidakpuasan dan rasa kekecewaan inilah yang kemudian menjadi salah satu pemicu Perang Jawa pada tahun 1825 sampai dengan tahun 1830. Geger Sepehi tidak hanya sebuah sejarah kekalahan yang meruntuhkan kewibawaan, namun juga menjadi tonggak lahirnya tata dunia baru di tanah Mataram, yang akibat-akibatnya masih dapat terus dirasakan hingga saat ini. Menurut Peter Carey, tentara Inggris sepoi menjarah keraton besar-besaran. Peti berisi harta benda dari keraton hilir mudik diangkut dengan gerobak melalui alun-alun sampai 4 hari lamanya. Barang-barang tersebut diangkut ke Kepatihan, lalu semua yang berharga seperti manuskrip dibawa ke Rustenburg atau Keresidenan. Hasil jarahan dibagikan di antara para perwira. Peter Carey pun menyebut Inggris sebagai pencuri aset Indonesia nomor wahid. Bahkan penjarahan dilakukan pada korban yang dihabisi secara brutal, sebagaimana terungkap dalam Babat Beda ing Ngayak Yokarto tahun 1816, karya Pangeran Panular, putra Sultan Hamengkubuwono I dari istri Selir. Dalam babat itu disebutkan bahwa Pangeran Sumodiningrat, keturunan Sultan pertama dan Panglima Pasukan Yogyakarta, dibunuh pasukan yang dipimpin oleh John Deans, Sekretaris Keresidenan Yogyakarta.
Pakaian Sumodiningrat dilucuti dan badannya dimutilasi. Lehernya ditebas. Anak buah John Dean selalu memreteli semua pakaian dan perhiasan yang dipakai Sumodiningrat, kata Peter Carey. Itulah peristiwa geger Sepehi yang sangat merugikan Keraton Yogyakarta, karena banyak manuskrip dan barang-barang penting di keraton yang dibawa oleh Inggris. Sampai detik ini, pihak Inggris telah mengembalikan beberapa manuskrip yang telah berbentuk digital. Dari peristiwa geger Sepehi tersebut, terlihat jelas gambaran kekejaman tentara kolonial Inggris dan pengkhianatan dari keluarga Keraton Yogyakarta sendiri. Semoga peristiwa tersebut dapat dijadikan sebagai bahan renungan dan pelajaran kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.